ketika melihat adegan itu, para ibu-ibu yang sempat menonton sempat menyeletuk dan mengumpat atau memarahi pelaku. Demikian rekan Dea dan Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke Baik, terima kasih rekan Albert untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Presiden Joko Widodo menghadiri pameran pertahanan Indo Defense 2022 Expo and Forum. Acara ini digelar di Jakarta International Expo atau J-Expo Kemayoran pada hari ini 2 November hingga 5 November 2022 mendatang. Indo Defense 2022 Expo and Forum sendiri merupakan event internasional yang memamerkan industri pertahanan 3 matra, yakni darat, laut, dan udara. Seperti apa Tribuners acara ini atau event ini berlangsung dan juga bagaimana kunjungan dari Presiden akan disampaikan rekan Reza Dendi Saputra, reporter dari Tribun News yang ada di sana. Silakan rekan. Baik, rekan Dea, terima kasih. Selamat siang para Tribuners. Benar sekali bahwa hari ini, hari Rabu 2 November 2022, Presiden Joko Widodo menghadiri Defense Expo dan Forum 2022 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Adapun perhelatan ini adalah perhelatan yang diselenggarakan atau diadakan oleh Kementerian Pertahanan, dan Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh sejumlah menteri, salah satunya yang di Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika, dan seluruh jajaran kepala lembaga dan kementerian lainnya menghadiri pameran 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ada juga dari komponen cadangan, dan pameran tersebut disaksikan juga oleh sejumlah perwakilan dari lembaga pertahanan di sejumlah negara sahabat Indonesia. Presiden Joko Widodo selain menghadiri pameran juga meninjau sejumlah booth-booth atau stand-stand dari perusahaan-perusahaan industri pertahanan yang ada di J-Expo. Salah satunya yang menjadi perhatian yakni PT Pindad, begitu, bagian dari Defend.id, holding BUMN di industri pertahanan. Dalam keterangannya, Jokowi juga sangat bangga karena PT Pindad dalam beberapa tahun ke depan ingin menargetkan sebagai perusahaan industri pertahanan yang masuk dalam 50 besar industri pertahanan di dunia. Gitu. Adapun tadi juga disampaikan juga oleh Jokowi bahwa dalam masa-masa ini memang sejumlah negara di Timur Tengah maupun di Asia Timur telah meningkatkan anggaran pertahanan mereka secara drastis. Menurut Presiden, ini juga harus diambil sikap oleh Kementerian Pertahanan, juga sekaligus oleh para pelaku industri pertahanan, khususnya pelaku industri dalam negeri, tak terkecuali oleh holding BUMN Defend.id. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa pameran ini diadakan hingga tanggal 5 November 2022 dan diikuti oleh hampir 1.000 perusahaan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jumlahnya sekitar ada 150-an perusahaan industri pertahanan dalam negeri, sementara sekitar 747 industri pertahanan di luar negeri, begitu. Dan Prabowo juga ingin menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka dengan semua negara dalam konteks industri pertahanan, berpeluang untuk berkolaborasi dengan sejumlah negara dalam hal industri pertahanan juga, gitu. Dalam tinjauannya, Jokowi juga sempat mengatakan bahwa ada beberapa unit kendaraan bermotor yang ini adalah buatan PT Pindad dan belum diberikan nama, dan Jokowi berjanji akan memberikan nama sepeda motor yang khusus memang digunakan oleh para prajurit di Satuan TNI. Ini akan diberikan namanya pada pekan depan, gitu. Jokowi juga menyampaikan soal adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait Komcat, dan menurut Presiden temuan-temuan itu memang wajar ditemui di sejumlah kementerian, karena memang tugas BPK dalam mencatat alur dari audit dari keuangan-keuangan di semua lembaga negara, gitu.
dan Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan Prabowo Subianto juga meninggalkan lokasi. Namun pamerannya masih sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh sejumlah pengunjung, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang memang mempunyai atensi khusus dalam bidang industri pertahanan. Dan nampaknya semua hall yang ada di Jexpo kemarin ini memang dipenuhi oleh pameran-pameran industri pertahanan ini. Demikian dia informasi yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih rekan Reza Dendi, dan Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Presiden RI Joko Widodo. Berikut liputannya untuk Anda. Saya baru saja meninjau Indo Defense 2022 bersama Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Ini saya melihat bagus untuk promosi juga, utamanya produk peralatan pertahanan dan keamanan, dan juga yang paling penting adalah tadi saya sampaikan ke Pak Menhan, pentingnya kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain. Dan kita tahu semuanya perkembangan global yang perlu disikapi oleh industri pertahanan dalam negeri kita. Karena kita tahu indikasi anggaran pertahanan di negara-negara NATO di Timur Tengah dan juga di Asia Timur ini ada kecenderungan naik sangat drastis, serta kemunculan teknologi-teknologi militer yang baru ini juga perlu kita ikuti bersama. Dan saya senang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Ajang balap motor atau road race Bupati Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dibubarkan paksa oleh takmir dan remaja masjid. Rangkaian acara hari ulang tahun ke-753 Kabupaten Sumeneb itu pun sempat diwarnai ketegangan. Pasalnya, pengurus takmir dan remaja masjid tiba-tiba menerobos lintasan road race dan meminta agar balapan dihentikan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Madura, ada rekan Ali Syahbana di sana. Silakan bisa Anda informasikan terkait kronologi kejadian ini. Baik, Dea dari Sumeneb melaporkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 di Kabupaten Sumeneb di sisi timur Taman Bunga sedang dilaksanakan ajang lomba balap motor tingkat nasional road race Bupati Cup di Kabupaten Sumeneb, di mana saat itu sedang berlangsung ajang lomba nasional tersebut. Namun detik-detik menjelang adzan zuhur, dari pengurus Takmir Masjid Jami dan juga remaja masjid Takmir Masjid Jami sedang ke lokasi meminta untuk menghentikan acara lomba road race Bupati Cup tersebut yang sedang berlangsung, karena hal tersebut dinilai mengganggu pelaksanaan sholat zuhur yang akan sedang berlangsung di Masjid Jami Kabupaten Sumeneb. Bahkan dalam suasana di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ini sangat menegangkan, karena ratusan peserta yang tidak hanya dari Kabupaten Sumeneb itu, ada yang dari luar Sumeneb, ini melihat ketegangan saat itu, karena dari pengurus Takmir Masjid Jami membawa massa dan juga menuangkan bensin ke ban-ban di lapangan road race itu. Ini sangat menegangkan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Remaja Masjid Jami Kabupaten Sumeneb, karena ini dianggap mengganggu pelaksanaan sholat zuhur. Sudah juga viral di media sosial dan juga di grup-grup WhatsApp video yang beredar dan menegangkan pembubaran paksa lomba road race Bupati Cup di Kabupaten Sumeneb. Kita juga sudah konfirmasi ke Kepala Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb, Muhammad Iksan, dalam waktu itu akan dihentikan sementara
dan untuk kelanjutannya masih dikoordinasikan ke beberapa pihak. Selanjutnya, Dea, kita juga konfirmasi ke anggota DPRD Kabupaten Sumeneb menanggapi hal itu dari Komisi 4, merasa kecewa dengan pembubaran paksa acara lomba road race Bupati Cup Kabupaten Sumeneb karena ini dalam rangka sebagai rangkaian dari hari jadi Kabupaten Sumeneb ke-753. Pihaknya meminta kepada Kabupaten Sumeneb, terutama kepada Pemkab Sumeneb untuk mengevaluasi hal tersebut agar tidak terulang lagi, Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ali Syabana untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Stok vaksin COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sudah kembali tersedia. Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pun kembali membuka layanan vaksinasi COVID-19 per Selasa 1 November 2022 kemarin. Sebelumnya, stok vaksin COVID-19 ini diketahui sempat mengalami kekosongan selama hampir 1 bulan lamanya. Terkait informasi vaksinasi di sana, Tribuners, akan dilaporkan reporter Bangka Pos, ada rekan CP Marlianto. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Ya, dan pemirsa Tribunnews yang berada, memang setelah sempat mengalami kekosongan beberapa waktu lalu, saat ini stok vaksin COVID-19 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali tersedia, di mana tempatnya pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin, pemerintah Kota Pangkal Pinang telah mendapatkan sekitar 390 vial atau sekitar 3.900 dosis vaksin COVID-19 jenis Pfizer, di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Dr. Waslandes Hakim, di mana vaksin tersebut telah dikirim, pihaknya telah menerima distribusi vaksin dari pemerintah pusat pada Senin kemarin, di mana memang sebelumnya pihaknya sendiri mengajukan sekitar 500 vial ataupun sekitar 5.000 dosis vaksin, namun pihaknya sendiri hanya menerima sekitar 3.900 dosis vaksin COVID-19 Pfizer, di mana ribuan dosis vaksin tersebut telah didistribusikan ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Setidaknya terdapat 19 fasilitas ataupun fasilitas pelayanan kesehatan yang telah distribusikan vaksin COVID-19, di mana memang ribuan vaksin tersebut diperkirakan mampu untuk mencukupi kebutuhan vaksin di masyarakat di kelompok usia wajib vaksin, di mana ribuan dosis vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang hendak melakukan vaksin, baik dosis pertama, kedua, maupun booster sendiri. Sehingga jika terjadi kekurangan sendiri, pihaknya telah siap mengajukan kembali ke pemerintah pusat untuk penambahan dosis vaksin tersebut. Di mana untuk sejak didistribusikannya vaksin tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri telah kembali melakukan pelayanan vaksinasi sejak Selasa 1 November kemarin, di mana memang setidaknya terdapat sekitar 203 orang yang telah melakukan vaksinasi pada Selasa kemarin, di mana rinciannya terdapat 92 orang yang melakukan, maksudnya 203 orang tersebut melakukan pelayanan vaksinasi di 3 fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dibuka, di mana memang untuk saat ini memang vaksin tersebut sudah mulai didistribusikan, bahkan mulai hari ini pelayanan vaksinasi kembali dioptimalkan, terutama di 19 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Terima kasih rekan Dia, kembali ke studi.
Baik, terima kasih rekan Cepi Marlianto untuk laporan Anda dari Bangka. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Jambi. Banjir melanda Kelurahan Simpang dan Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Tanjung Jabung Timur. Banjir yang terjadi merupakan kiriman dari wilayah hulu Sungai Batanghari sejak beberapa hari terakhir. Masyarakat sekitar pun diimbau berwaspada jika terjadi banjir yang lebih besar dan adanya hewan buas. Terkait kejadian banjir ini, Tribuners, bencana banjir ini dan juga bagaimana kondisi terkini di sana akan dilaporkan rekan Rifani Halim, reporter Tribun Jambi. Silakan rekan. Ya, rekan dia dapat saya sampaikan banjir yang menggenang dua wilayah di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung ini sebenarnya berangsur-angsur naik sejak beberapa hari belakangan ini. Nah, kebetulan juga di dua wilayah atau satu kelurahan dan satu desa ini merupakan lokasinya di Tanjung atau lokasi antara sungai dan belahan sungai. Maksudnya antara dua sungai yang bersatu di wilayah Sungai Batanghari yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk ini memang pihak kepolisian, TNI, dan BPBD sudah meminta masyarakat untuk waspada terhadap hewan buas dan penyakit atau yang bisa menyerang masyarakat saat banjir saat ini yang melanda di kawasan tersebut. Nah, untuk saat ini memang masyarakat tidak terlalu terganggu aktivitasnya karena ini sudah sering terjadi pada akhir tahun di akhir-akhir tahun pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, memang ini kebun yang terendam hanya sebagian kawasan saja, tidak sampai menenggelamkan rumah warga. Hanya saja ini membuat aktivitas warga seperti bertani ini sangat terganggu ya, karena sebagian sawah juga terendam. Namun untuk saat ini dari pantauan pihak terkait tidak ada sawah yang merugi, maksud saya, karena hal ini baru ditanam padinya. Kemudian juga kami baru mewawancarai BPBD, selain wilayah ini juga ternyata ada banjir di wilayah Mendahara dan Dendang. Hal ini juga dikarenakan hujan yang cukup tinggi di wilayah Provinsi Jambi dan kiriman hujan di bagian hulu Sungai Batanghari. Nah, ini juga banjir di kawasan ini, Tribuners, sampai kita sampaikan tidak terlalu lama, hanya berkisar 1 hingga 2 jam saja. Namun di banjir yang berada di Kelurahan Simpang dan Desa Rawasari ini sudah terjadi beberapa hari terakhir dan kemungkinan bertambah tinggi lagi, dan masyarakat diminta dan BPBD dan TNI serta polisi akan membangun tenda jika hal ini lebih tinggi lagi banjirnya. Berikut yang dapat saya sampaikan ya. Baik, terima kasih rekan Rifani Halim di Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih menuju kabar berikutnya. Ari Alpandi, 36 tahun, seorang relawan dilaporkan hilang terseret arus sungai pada Sabtu 22 Oktober 2022 lalu. Pria itu hilang saat melakukan pencarian seseorang korban yang bernama Fahrudin, 58 tahun, yang sebelumnya juga hanyut di Sungai Endikat Pagar Alam, Sumatera Selatan. Tim gabungan telah melakukan pencarian selama 8 hari berturut-turut sejak korban dikabarkan terseret arus. Bagaimana terkait update pencarian, Tribuners, dan apakah korban sudah ditemukan? Kami sudah terhubung dengan rekan Wawan Pos yang akan menyampaikan. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Baiklah Tribuners, saya melaporkan bahwa Halo, rekan Wawan. baiklah teman-teman, bahwa salah satu relawan pencarian korban hanyut di Sungai Endikat, yaitu Fahrudin, mengalami hal serupa yang menjadi korban hanyut. Ari Alpandi adalah salah satu relawan yang hilang terbawa terseret arus Sungai Endikat pada tanggal 22 Oktober kemarin. Dan selama 8 hari pencarian, korban ini baru ditemukan setelah 8 hari terseret arus. Ari Alpandi ditemukan di awal korban dinyatakan hilang. Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan
meninggal dunia. Namun selama pencarian, tim sempat down karena memang kondisi cuaca di Pagar Alam saat ini sedang sering dilanda hujan lebat. Hal ini terdampak pada derasnya arus sungai. Bahkan beberapa tim sempat mengalami kecelakaan di arus sungai dan juga terseret arus, namun bisa diselamatkan. Pada Minggu 30 Oktober kemarin, akhirnya korban Ari Alpandi ditemukan oleh tim relawan yang berada di kawasan Pusaran Batu, Kabupaten Lahat. Saat ditemukan, memang korban sudah dalam kondisi tewas atau meninggal dunia. Setelah ditemukan, korban langsung dibawa dan evakuasi oleh tim gabungan, baik itu dari BPBD, Tagana, Porpa, dan tim relawan. Ari Alpandi merupakan relawan yang hilang terseret arus saat melakukan operasi SAR terhadap salah satu warga Pagar Alam yang sebelumnya 8 hari sebelumnya dinyatakan hilang. Saat ini korban sudah dimakamkan dan diterima oleh keluarga dan sudah gitu deh ya. Terima kasih dia. Baik, terima kasih rekan Wawan Sepriawan untuk laporan Anda di Pagar Alam. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Nusa Tenggara Timur. Aliansi Solidaritas Besipai mendatangi gedung Sasando, kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mereka melakukan aksi unjuk rasa terkait kasus lahan di Basipai, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS. Masa melakukan orasi yang menyoroti soal penggusuran yang terjadi di Basipai. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan reporter Pos Kupang. Kami sudah terhubung dengan rekan Obi Lewan Beru di sana. Silakan rekan dengan laporan Anda. Ya, baik. Rekan Dea dapat dilaporkan bahwa kasus di Besipai ini menurut perhatian banyak pihak, termasuk elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Besipai atau dikenal dengan ASAP. Pada tanggal 2 kemarin mereka melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Aliansi ini membawa beberapa spanduk dan juga karton yang bertuliskan bahwa mereka ingin supaya mencari keadilan soal lahan atau tanah yang ada di Besipai, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Timur Tengah Selatan. Untuk diketahui bahwa aksi ini dipimpin langsung oleh koordinator lapangan, Fadli Anentong. Saat itu Fadli mengatakan bahwa kehadiran mereka di kantor gubernur untuk meminta pertanggungjawaban atau meminta keterangan dari pemerintah setempat soal status tanah yang ada di Besipai, karena sampai saat ini lahan yang ada di Besipai itu masih tumpang tindih soal batas antara lahan yang dikuasai oleh masyarakat maupun oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur. Setelah mereka melakukan orasi beberapa menit, kemudian mereka dipersilakan perwakilan dari aliansi untuk masuk bertemu dengan asisten 1 Setda Provinsi NTT, Ernius Boko. Dan saat itu asisten 1 mengatakan kepada Aliansi Solidaritas Besipai bahwa semua aspirasi mereka akan ditampung dan dicatat, kemudian dilaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Aliansi juga kembali melakukan aksi yang sama di kantor DPRD Provinsi NTT. Di DPRD Provinsi, Aliansi juga sempat bertemu dengan beberapa anggota DPRD di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Ana Wahakulin, dan juga dihadiri oleh beberapa anggota DPRD setempat. Saat pertemuan itu, Fadli Anentong selaku koordinator mengatakan bahwa sampai saat ini batas-batas wilayah antara lahan di Besipai itu belum jelas, sehingga mereka menuntut agar pemerintah bisa menentukan atau menunjukkan batas-batas yang jelas sesuai dengan sertifikat yang mereka miliki. Karena itu
mereka meminta supaya DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menyuarakan aspirasi mereka itu kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa anggota DPRD juga memberi tanggapan bahwa mereka bisa bertindak apabila mereka memiliki bukti atau dokumen yang kuat dari aliansi maupun masyarakat setempat. Bukti itu berupa sertifikat dan juga bukti-bukti otentik lainnya. Karena itu aliansi juga mengatakan bahwa apabila pertemuan antara mereka dengan DPRD tidak mendapat solusi untuk menyelesaikan persoalan tanah di Besipai, maka pada pekan depan mereka juga akan kembali mendatangi kantor gubernur dan juga kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian dia yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Obi Lewanbero untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Bupati Berau Sri Juniarsi melakukan sidak aktivitas tambang batubara di dekat Jalan Poros Labanan dan hutan kota. Menurut Sri Juniarsi, wilayah tersebut sebenarnya merupakan area tambang milik PT Berau Jaya Utama atau BJU. Namun, dia menduga PT BJU mengambil beberapa hasil penambangan ilegal di wilayah sekitarnya dan pihaknya pun meminta pertanggungjawaban. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Renata Andini di sana yang akan menginformasikan terkait kasus ini. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Betul sekali bahwa Bupati Berau Sri Juniarsi mendapat dugaan adanya penambangan di daerah Jalan Poros Labanan dan juga hutan tangap yakni hutan kota, dan langsung sidak ke daerah tersebut. Bupati Berau Sri Juniarsi juga mengatakan wilayah tersebut memang sebenarnya menjadi wilayah penambangan PT Berau Jaya Utama atau BJU, namun dirinya menduga bahwa PT BJU mengambil beberapa hasil penambangan ilegal di wilayah sekitarnya. Apalagi ditegaskan olehnya bahwa pihak BJU tidak segera melakukan reklamasi wilayah hutan di sekitar jalan dan juga taman kota Tangap. Hal itu tentu saja bisa berdampak dengan kerusakan alam di kemudian hari. Menurutnya, meskipun BJU memiliki kewenangan untuk menambang di daerah tersebut, namun bukan berarti harus mengambil wilayah yang jelas merupakan aset Pemkab, yaitu hutan kota Tangap tersebut. Ia meminta agar BJU dan semuanya yang terlibat dalam penambangan agar bisa memperbaiki hutan yang ada dengan waktu secepatnya. Menurutnya, Pemkab saat ini tidak bisa menutup aktivitas mereka karena kewenangan sendiri memang tidak berada di Pemkab. Begitu juga dengan pihak aparat di Kabupaten Berau. Jika dilihat langsung, sepanjang jalan Labanan memang banyak terlihat penambangan, tetapi Bupati sendiri belum tahu luasan lahan yang sudah digeruk. Meski begitu, Bupati sendiri sudah melapor kepada pihak APH dan berharap ada tindak lanjut setelahnya. Intinya, ia meminta dengan tegas pihak BJU tidak boleh bekerja sama dengan penambang ilegal dan juga harus memperbaiki hutan kota yang ada. Sementara itu dari pihak penanggung jawab BJU sendiri, Ilham, mengakui tidak bisa berdalih untuk kondisi yang ada dan akan menaati dan segera menindaklanjuti permintaan Bupati. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Renata untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Provinsi Aceh. Warga 4 desa di Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur ternyata masih terisolir. Pasalnya mereka harus menempuh perjalanan jauh berjam-jam untuk menuju ke Aceh Tamiang, Langsa, dan ibu kota kabupaten. Kondisi ini pun membuat masyarakat setempat masih kesulitan untuk mengurus masalah administrasi penduduk seperti KTP hingga pernikahan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News, ada rekan Zubir. Silakan dengan informasi Anda seputar permasalahan di sana. Ya, terima kasih Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Provinsi Aceh, tepatnya di Desa Milidi, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, atau yang berada di ujung wilayah timur Provinsi Aceh. Desa Milidi dan 3 desa lainnya, yaitu Desa Tampur Palo, Tampur Bor, dan Desa ATI selama ini terisolir karena berada jauh di pedalaman wilayah Kabupaten Aceh Timur. Bahkan selama ini mereka kesulitan dalam memperoleh akses informasi maupun pelayanan dari pemerintah setempat seperti pelayanan kebutuhan administrasi kependudukan,
maupun lainnya, yaitu terutama lagi terkait untuk pemenuhan sembako dan untuk menjual atau membawa hasil bumi, hasil pertanian mereka ke ibu kota. Akibatnya selama ini mereka hidup jauh tertinggal dari daerah lain, karena hingga saat ini daerah tersebut selain jauh dari jangkauan perkotaan, juga akses transportasi hanya tersedia dari jalur sungai, yaitu menggunakan bot mesin. Namun untuk sampai sekarang, pemerintah daerah setempat belum membangun sarana akses jalan atau akses transportasi darat yang menghubungkan desa tersebut ke wilayah Babu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Temiang, merupakan daerah terdekat yang mereka bisa lalui. Warga di sana sangat berharap kepada pemerintah setempat untuk bisa memenuhi kebutuhan jalan darat yang diperkirakan hanya memakan jarak sekitar 20 km untuk menuju Babu yang selama ini mereka tuju guna memenuhi kebutuhan bahan pokok maupun menjual hasil bumi mereka. Masyarakat setempat hingga saya ulangi, informasi terbaru yang kita dapatkan dari GC setempat, yaitu GC Desa Melidi, Zulkarnain, tingginya curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir saat ini, bahkan saat ini Desa Melidi dan 3 desa lainnya tersebut tidak bisa warga di sana tidak bisa berbuat banyak karena tidak bisa turun ke daerah Babu karena air sungai meluap tinggi, bahkan hampir mencapai perbukitan yang di mana tempat mereka tinggal selama ini. Akibatnya selama beberapa hari ini mereka tidak bisa berbelanja untuk memenuhi bahan makanan karena tingginya dan derasnya air di sungai tersebut. Apalagi di sungai tersebut harus melewati daerah Batu Katak yang selama ini menurut warga di sana telah banyak memakan korban, yaitu warga di sana telah berapa orang meninggal karena terbaliknya bot di Batu Katak tersebut. Ya, Dea. Baik, terima kasih rekan Zubir, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Kecik Desa Melidi, Zulkarnain selengkapnya. Jadi selama ini masyarakat untuk turun terutama ke daerah Babu untuk ke pusat pembelajaran melalui sungai, Pak. Ya, itu melalui sungai dan rintangannya sangat susah, Pak. Itu Batu Katak. Kalau banjir ya kami sering tidak bisa turun ya. Nggak bisa turun yang jelasnya, dan naik pun tidak bisa bawa belanja. Selama ini udah banyak warga yang meninggal kejadian di Batu Katak itu, Pak ya? Iya, iya. Di sungai Batu Katak ya. Pak Kecik, terima kasih. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hajah Marlin Agustina disambut riuh siswa-siswi saat mengunjungi SMA Negeri 1 Singkep Kabupaten Lingga. Ratusan pelajar kompak menyanyikan sebuah lagu atau yel-yel untuk menyambut kedatangan istri dari wali kota Batam tersebut. Aksi penampilan joget dangkong yang merupakan tari khas joget Melayu juga tidak absen dalam acara tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Batam, ada rekan Febri Yuanda di sana. Silakan rekan, bagaimana bisa Anda informasikan terkait jalannya acara tersebut? Baik, Tribuners, dimanapun Anda berada, kali ini saya melaporkan di Kabupaten Lingga, tepatnya di Dabo Singkep. Perlu disampaikan ya rekan Dea, saat ini memang kunjungan Wakil Gubernur Kepri itu ke Kabupaten Lingga yang salah satunya go to school di SMA Negeri 1 Singkep. Dan saat itu acara suasana pecah meriah ya dengan sambutan kekompakan dari para siswa atau para pelajar di SMA Negeri 1 Singkep ini, yang pada akhirnya mereka mengakhiri dengan kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat Melayu khususnya Kabupaten Lingga, yaitu joget dangkong. Nah, rekan Dea, Tribuners semua, joget dangkong itu merupakan sebuah tarian kesenian Melayu yang memang sudah ada turun-temurun yang sudah dilestarikan. Jadi seperti joget dan diiringi dengan rentang Melayu ataupun musik senandung Melayu dengan langkah-langkah tertentu ya, sesuai dengan langkah-langkah Melayu. Nah, saat itu memang para pelajar itu menarik
Wakil Gubernur Kepri untuk menari bersama meskipun diguyur hujan yang sedikit deras, namun tidak membuat semangat anak-anak ini atau para pelajar ini luntur ya, apalagi para tenaga pendidik juga tampak semangat dan akhirnya menghebohkan satu halaman di SMA Negeri 1 Singkep dengan tarian dangkung ini. Nah, tarian dangkung itu semakin meriah dengan ada terakhir lagu Nona Singapura. Jadi ada 2 lagu yang diiringi musik, satu lagi terakhir lagu Nona Singapura yang memang sering dibawakan dalam joget dangkung itu, rekan Dea dan Tribuners. Jadi untuk diketahui memang Wagub Kepri juga memang merupakan orang Melayu dari Kabupaten Karimun dan juga dari salah satu kabupaten di Kepulauan Riau, dan Lingga memang dikenal dengan negeri Bunda Tanah Melayu. Tidak heran kenapa joget dangkung ini masih dilestarikan bahkan sampai ke pelajar SMA Negeri 1 Singkep ini. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Febri Yuanda untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News siang hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan kami Saradita Okta akan menghadirkan informasi-informasi seputar dunia olahraga hanya di live update sport. Dan saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi.
Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor satu di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa kelompok hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis,
batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawanggare merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 kilometer.
Halo, selamat siang Tribuners. Senang sekali saya Sradita bisa kembali menemani Anda dalam Live Update Sport edisi Rabu 2 November 2022. Selama beberapa menit ke depan, kami akan sajikan beragam informasi menarik seputar dunia olahraga. Tentunya selengkapnya di Tribun News. Manajemen Persebaya mengapresiasi langkah PSSI soal percepatan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB. PSSI telah berkirim surat kepada FIFA terkait rencana tersebut, di mana KLB rencananya akan digelar pada 18 Maret 2023 dengan terlebih dahulu melakukan Kongres Biasa pada 7 Januari mendatang. Desakan KLB ini mencuat akibat insiden Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu yang sudah memakan ratusan korban jiwa dan juga dorongan dua klub Persebaya dan Persis Solo. Namun Persebaya Surabaya menilai ada hal penting yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum KLB, karena ini menyangkut kepastian kompetisi juga langkah-langkah konkret klub. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Surya, Khairul Amin. Silakan Khairul. Baik, Khairul? Tribuners, manajemen Persebaya manajemen Persebaya Surabaya mengapresiasi langkah dari PSSI untuk melakukan percepatan KLB, di mana manajemen Persebaya menilai ini langkah tepat yang perlu dilakukan oleh PSSI dalam upaya revolusi sepak bola nasional setelah insiden di Stadion Kanjuruhan. Namun manajemen Persebaya seperti yang disampaikan tadi menyebut bahwa ada hal penting lain yang perlu segera dilakukan, yaitu RUPS PT Liga Indonesia Baru, di mana dengan adanya RUPS PT Liga Indonesia Baru, kepastian kompetisi akan didapat. Begitu juga hasil dari RUPS ini nantinya akan menyusun program, termasuk hal-hal apa yang akan disiapkan untuk menatap kompetisi yang hingga saat ini bukan akan kembali penundaan kompetisi sebagian sudah meliburkan tim. Namun untuk Persebaya sendiri hingga saat ini terus melakukan persiapan. Seperti yang disampaikan oleh manajer Persebaya bahwa RUPS-nya program yang disiapkan, ya. Demikian. Baik Khairul, terima kasih atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Dan Tribuners, kita akan beralih ke informasi lainnya. Persib Bandung kembali menggelar latihan di Stadion Sidolik Kota Bandung pasca libur dan latihan secara daring selama beberapa pekan pada hari Senin kemarin. Dalam sesi latihan perdana tersebut, pelatih Persib Bandung yaitu Luis Milla tidak hadir mendampingi. Di samping itu ada beberapa pemain seperti Reki Rahayu, David Rumakiek, Hen dan juga Ricky Kambuaya yang tidak terlihat di Stadion Sidolik. Laporan selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana. Baik, terima kasih Saradita dan juga selamat sore Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa Persib Bandung sudah memulai sesi latihan kembali setelah para penggawainya diliburkan oleh pelatih Luis Milla selama 2 pekan. Dalam sesi latihan perdana tersebut berlangsung di Stadion Persib dan Stadion Sidolik, di mana dihadiri oleh para pemain, kecuali ada beberapa pemain yang juga absen karena berbagai hal. Selain itu juga sesi latihan dipimpin oleh asisten pelatih tim Budiman Yunus dan pelatih fisik Persib yaitu Yaya Sunaria. Pemain yang absen pada sesi latihan kemarin diantaranya David Romaki karena mengalami cedera dan baru menyelesaikan operasi, lalu Ricky Kambuaya yang mendapatkan hadiah dari gubernur daerahnya diangkat menjadi PNS, dan juga Hen Herdiana yang dikabarkan mengalami sakit. Selain itu juga dapat kami laporkan Saradita bahwa sesi latihan kali ini hanya untuk conditioning atau mengetahui bagaimana kondisi para pemain Persib setelah menjalani latihan mandiri atau di rumah masing-masing, di mana pada beberapa pekan terakhir para penggawa Persib Bandung menjalani latihan secara online. Dapat kami laporkan juga bahwa dalam sesi latihan tersebut pelatih Persib Bandung Luis Milla dan 2 asistennya yaitu Carlos Grande
Rodriguez dan Coach Manu itu tidak hadir karena masih berada di negaranya dan dijadwalkan akan tiba di Bandung pada hari Kamis untuk memimpin sesi latihan tim pada hari Jumat pekan ini. Selain itu juga bahwa Coach Mila sudah memberikan pesan kepada Yaya Sunaria dan Budiman bahwa setiap akhir pekan akan dilaksanakan pertandingan uji coba untuk mengukur kekuatan tim, sejauh mana kesiapan mereka untuk menghadapi kompetisi jika kompetisi kembali digulirkan. Demikian laporan dari saya, Pradita. Baik, terima kasih Cipta Permana atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Dan Tribuners, staf pelatihan Persis Solo mendapat kesempatan untuk bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Spanyol. Setidaknya ada 2 orang staf yang mendapat kesempatan tersebut, yakni Sofi Imam Faisal dan Haryanto Tommy Prasetyo. Adapun mereka akan menjalani masa percobaan terlebih dahulu yang akan dimulai pada 31 Oktober hingga 5 Desember 2022. Laporan selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra. Silakan Adi. Iya baik, seperti yang disebutkan sebelumnya, memang 2 staf kepelatihan Persis Solo mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam TC Timnas Indonesia yang berada di Spanyol. Dan mereka pun juga saat ini sudah berada di sana, dan sebenarnya mereka baik Coach Sofi dan Coach Tommy sendiri masih menjalani masa percobaan sebelum akhirnya ditentukan apakah dia masuk dalam staf timnas atau tidak. Selain itu juga Coach Sofi sendiri sebelum berangkat juga sempat menemui Coach Fahri Husaini yang dulu sempat menjadi rekan kerjanya selama menukangi Timnas Indonesia U20 sekitar tahun 2019. Dan satu juga ada kabar bahwa menyebutkan bahwa coach ini, yakni Coach Sofi dan Tommy, itu rencananya juga akan masuk dalam jajaran staf kepelatihan SEA Games 2023. Mereka akan membantu pelatih Nova yang berada di timnas tersebut. Demikian bisa saya sampaikan kembali ke rekan Saradina. Baik, terima kasih Adi atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Timnas U20 Indonesia berhasil memetik kemenangan saat bertanding kontra Moldova U20 ketika laga uji coba hari Selasa. Pertandingan yang digelar di Stadion Manavgat Atatürk, Turki, berkesudahan dengan skor 3-1. Akan tetapi selepas pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong membeberkan 2 masalah di skuadnya yang masih menjadi bahan evaluasi. Sintayong menyoroti masalah penyelesaian akhir dan pertahanan skuad Garuda Nusantara. Menurut dia, Timnas U20 Indonesia banyak mendapat peluang, akan tetapi mereka gagal mengonversikannya menjadi gol. Sementara lini pertahanan juga menjadi sorotan untuk tidak memberi peluang bagi lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut anak asuhnya kurang sigap untuk menahan serangan lawan. Marcelino dan kawan-kawan tertinggal terlebih dahulu melalui gol Bulmaga pada menit ke-6. Timnas U20 Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui gol Rabani Tasnim pada menit 58. Gol kedua Timnas Indonesia dicetak oleh Muhammad Ferrari pada menit 73 dan Marcelino Ferdinand pada menit 79. Selanjutnya, Timnas U20 Indonesia masih dijadwalkan melawan Moldova pada laga kedua yang akan digelar pada 4 November 2022. Masih soal Timnas Indonesia, pelatih Timnas Sintayong harus putar otak untuk menghadapi laga uji coba melawan Moldova pada Jumat 4 November mendatang. Pasalnya sejumlah pemain Timnas dilanda sakit saat pemusatan latihan di Turki menjelang pertandingan kedua. Para pemain tengah beradaptasi cuaca dan beberapa dari mereka mengalami flu meski tidak terlalu parah. Sintayong pun harus berpikir keras untuk merotasi beberapa pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki waktu untuk melihat kondisi pemain sebelum memutuskan siapa yang nantinya bermain terlebih dahulu. Ia tidak ingin para pemain Timnas Indonesia yang tengah sakit dipaksa bermain hingga memperburuk kondisinya.
Sintayong menyebut sakit yang dialami para pemain timnas U20 Indonesia tidak terlalu parah. Ini terjadi karena faktor cuaca di Turki. Selain soal adaptasi cuaca, ada kendala non-teknis lainnya tepat jelang laga. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu bersyukur timnya bisa tetap fokus. Pada laga timnas U20 Indonesia melawan Moldova, dia mengakui anak asuhnya kurang konsentrasi pada babak pertama, sehingga mereka kecolongan gol. Akan tetapi, 3 gol terjadi pada babak kedua untuk kemenangan Indonesia atas Moldova. Laga keempat atau terakhir timnas U20 Indonesia akan berjumpa Moldova lagi pada tanggal 4 November nanti, sekaligus menutup pemusatan latihan di Turki. Pemusatan latihan akan dilanjutkan kembali ke Spanyol pada 4 November hingga 4 Desember 2022. Training center ke Turki dan Spanyol ini sebagai persiapan timnas U20 Indonesia berlaga di Piala Asia U20 2023 dan juga Piala Dunia U20 2023. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Liverpool sukses membalaskan dendam ke Napoli dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Champions matchday terakhir Grup A pada Rabu dini hari. Liverpool yang bermain di Anfield Stadium mampu menaklukkan Napoli melalui gol Mohamed Salah pada menit 85 dan juga Darwin Núñez pada menit 98. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menyebut kemenangan ini sekaligus mewujudkan misi balas dendam Liverpool yang pada pertemuan pertama bertekuk di hadapan Napoli. Tepatnya, matchday pertama Grup A, Liverpool harus mengakui keunggulan Napoli dengan skor 4-1. Kekalahan memalukan itu akhirnya bisa dibalaskan Liverpool pada matchday ke-6 Grup A Liga Champions. Hasil ini juga membawa Liverpool lolos ke 6 besar Liga Champions sebagai runner-up Grup A. Liverpool menemani Napoli yang keluar sebagai jawara grup dengan poin sama, yaitu 15. Penyebab Napoli lebih berhak berada di atas Liverpool tak lain karena unggul rasio gol. Menyikapi hal manis yang diraih skuad berjuluk The Reds, Jurgen Klopp menyinggung kekompakan bermain anak asuhnya. Ia menilai seluruh pemain The Reds berhasil meningkatkan kekompakan setelah melewati beberapa laga yang kurang maksimal. Juru taktik berusia 55 tahun ini tidak lupa memuji kehebatan Napoli yang awal musim ini mencuri perhatian. Napoli menunjukkan diri sebagai tim hebat yang sekarang mendominasi kompetisi domestik hingga non-domestik Liga Champions. Untungnya, konsistensi Napoli berhasil dihentikan The Reds yang bermain percaya diri selama 90 menit pertandingan. Tottenham Hotspur dipastikan lolos ke 16 besar Liga Champions dan menjadi juara grup D setelah berhasil mengalahkan Marseille dengan skor 2-1. Pertandingan Marseille versus Tottenham berlangsung di Stade Velodrome pada Rabu dini hari. Marseille selaku tuan rumah unggul terlebih dahulu pada menit 45-2 berkat gol Cancel Memba. Marseille selaku tuan rumah tampil sangat mendominasi pada babak pertama dengan presentase penguasaan bola mencapai 70%. Marseille tercatat juga sukses melepaskan 7 tembakan ke arah gawang dengan 3 diantaranya tepat sasaran. Tottenham kemudian menyamakan kedudukan pada menit 54 lewat aksi Clement Lenglet. Tepat pada menit 94, Tottenham sukses berbalik unggul dan mengunci kemenangan setelah Per Hotspur merobek jala gawang Marseille. Sepanjang babak pertama, Tottenham tampil tanpa didampingi oleh Antonio Conte yang hanya memiliki 1 tembakan tepat sasaran. Berlanjut ke babak kedua, Tottenham yang tertinggal langsung mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Pertandingan pun berjalan sangat sengit, namun mampu dimenangkan oleh Tottenham. Kemenangan atas Marseille mengantar Tottenham Hotspur lolos ke fase gugur Liga Champions 2022-2023 dan menjadi juara grup D. The Lily Whites berada di puncak klasemen akhir grup D dengan koleksi 11 poin. Di sisi lain, kekalahan dari Tottenham membuat Marseille dipastikan tersingkir sebagai juru kunci grup D.
Tribuners, bertambah 2 tim lagi yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Kini tim yang sudah lolos memastikan diri ke babak 16 besar berjumlah 14 tim, yaitu setelah Liga Champions digelar pada Rabu dini hari tadi. Tottenham Hotspur dan Frankfurt menjadi tim ke-13 dan ke-14 yang lolos babak 16 besar Liga Champions. 2 tim terbaru yang lolos babak 16 besar itu berasal dari grup D. Menariknya, kedua tim sama-sama berstatus tim tamu dan meraih kemenangan setelah sempat tertinggal lebih dahulu di babak pertama. Dalam pertandingan tadi pagi, Tottenham Hotspur menang 2-1 dalam pertandingan di kandang Olympique Marseille. Sedangkan Eintracht Frankfurt menang 2-1 atas Sporting CP. Sebelumnya, 12 tim sudah terlebih dahulu memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Mereka adalah Manchester City, Real Madrid, Napoli, Klub Brugge, dan Bayern Munchen. Kemudian ada pula Chelsea, Borussia Dortmund, PSG, Benfica, Inter Milan, Liverpool, serta Porto. Di pertandingan lainnya, Liverpool menang 2-0 atas Napoli, namun kemenangan ini tidak bisa membuat Liverpool melompati Napoli di klasemen grup A. Masih ada 2 tiket lagi yang diperebutkan. 2 tim lainnya yang bakal mengisi 2 slot tersisa adalah perwakilan dari grup E dan grup F yang baru akan bertanding pada Kamis dini hari nanti. Masing-masing oleh AC Milan dan Red Bull Salzburg di grup E, dan ada pula RB Leipzig dan Shakhtar Donetsk di grup F. Mohamed Salah melepaskan diri dari kejaran Kylian Mbappe dalam perburuan gelar top scorer Liga Champions musim ini. Mo Salah pada kemenangan 2-0 Liverpool atas Napoli membuatnya memuncaki top scorer Liga Champions musim ini. Penyerang timnas Mesir itu membuka keunggulan tim tuan rumah saat laga berjalan 85 menit dalam partai terakhir penyisihan grup A di Anfield pada Rabu dini hari. Gol tambahan dari Darwin Núñez melengkapi kemenangan Liverpool. Mo Salah menggelontorkan 7 gol atau unggul 1 buah atas Kylian Mbappe yang menguntit di peringkat kedua. Adapun rival lainnya adalah Erling Haaland, Mehdi Taremi, dan Robert Lewandowski yang sama-sama mengemas 5 gol. Posisi Mo Salah di puncak klasemen top scorer bisa terusik jika Kylian Mbappe mencetak gol untuk PSG saat melawan Juventus pada Kamis dini hari nanti. Terlepas dari persaingan menuju predikat Raja Gol Liga Champions musim ini, Mo Salah membukukan sebuah prestasi lain dalam duel melawan Napoli. Dia menyamai pencapaian Steven Gerrard sebagai top scorer sepanjang masa Liverpool di kompetisi Eropa, yaitu dengan koleksi 41 gol. Pada daftar top skor Liga Champions musim 2022-2023, Kylian Mbappe mengoleksi 6 gol dan berada di bawah Mo Salah. Peringkat ketiga dihuni oleh Erling Haaland dengan koleksi 5 gol. Disusul Mehdi dan Lewandowski yang masing-masing menempati posisi 4 dan 5 dengan koleksi gol yang sama seperti Haaland. Tribuners, Real Madrid akan bersiap menghadapi Celtic dalam lanjutan Liga Champions matchday terakhir, yaitu di grup F pada Kamis dini hari nanti. Pertandingan antara Real Madrid versus Celtic berlangsung di Santiago Bernabeu yang akan kick off pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Daftar 22 pemain yang sudah dirilis oleh Real Madrid, sang striker Karim Benzema ikut di dalam daftar tersebut. Dia dimasukkan ke dalam daftar pemain yang akan diboyong setelah pulih dari cedera. Carlo Ancelotti selaku pelatih Real Madrid kembali memasukkan nama Karim Benzema yang sebelumnya sudah beberapa kali absen. Striker asal Prancis itu dikabarkan baru pulih dari cedera otot yang membuatnya menepi 3 pertandingan beruntun. Benzema terakhir kali bermain untuk Real Madrid di kompetisi domestik Liga Spanyol pekan ke-10, yaitu pada 19 Oktober lalu. Dalam laga tersebut, Benzema menyumbang 1 gol dan membawa skuad El Real menang 0-3 di markas LC.
Akan tetapi selepas itu Benzema menghilang dari susunan pemain maupun bangku cadangan El Real. Absennya Benzema juga mempengaruhi hasil pertandingan Real Madrid yang hanya mampu mengamankan 4 poin. Kembalinya Benzema diharapkan bisa memperkaya opsi serangan El Real yang memburu juara grup F Liga Champions. Real Madrid dapat lolos ke 16 besar Liga Champions dengan status jawara grup jika mereka mengalahkan Celtic dengan skor berapapun. Pasalnya, El Real saat ini hanya unggul 1 angka dari RB Leipzig yang berada di peringkat kedua dengan 9 poin. Leipzig masih berpeluang merebut status jawara grup F andai mampu mengalahkan Shakhtar dan Real Madrid keok dari Celtic. Selain itu, Benzema juga bisa memburu gol perdananya di Liga Champions musim ini. Benzema belum membuat 1 gol pun setelah baru mencatatkan 3 penampilan. Striker berusia 34 tahun itu sering absen di fase grup Liga Champions karena masalah cedera. Tantangan besar harus dihadapi oleh Lionel Messi dan Kylian Mbappe pada saat Paris Saint-Germain menghadapi Juventus di laga tandang Liga Champions Grup H di Stadion Allianz hari Kamis nanti. Dalam catatan pertemuan PSG melawan Juventus dalam laga yang digelar di Italia, PSG belum pernah bisa menang atas Juventus. 3 kali kalah dan sekali seri saat kedua tim bertemu ajang Piala Winners, UEFA Cup, maupun UEFA Super Cup. Tantangan yang harus dipecahkan oleh Lionel Messi dan Kylian Mbappe saat PSG akan berusaha mengungguli Juventus untuk pertama kalinya di laga yang digelar di Turin. Hal ini sekaligus mengamankan status sebagai juara grup H di laga ke-6 babak penyisihan Liga Champions musim ini. Duel Juventus versus PSG diprediksi bakal tetap seru meski sinyonya tua sudah tersingkir dari Liga Champions. Juventus masih tetap mengincar kemenangan untuk bisa mendapat tempat di Liga Eropa. Sebaliknya, PSG butuh kemenangan untuk bisa hidup mengamankan juara grup H. Dalam pertemuan pertama PSG melawan Juventus di Liga Champions musim ini, PSG meraih kemenangan 2-1 dalam pertandingan di Paris. Kemenangan itu adalah kemenangan pertama PSG atas Juventus setelah dalam 8 pertemuan sebelumnya tidak pernah bisa menang di kandang maupun tandang. Kini mereka mengincar kemenangan pertama di kandang Juve. Di klasemen sementara, PSG kini mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Pemuncak klasemen grup H saat ini, namun memiliki poin yang sama dengan rival mereka, Benfica, yang berada di posisi kedua. PSG perlu kemenangan pada pertandingan ke-6 dengan unggul selisih gol dari Benfica untuk maju ke babak 16 besar sebagai pemenang grup H. Sedangkan PSG cenderung lebih bukar dengan hanya 1 pemain yang cedera, yaitu Danilo Pereira. Tetapi sang superstar PSG, yaitu Neymar, dipastikan melewatkan laga tandang ini karena ia terkena hukuman akumulasi 3 kartu kuning. Saat ketidakhadiran Neymar, Kylian Mbappe bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di posisi pilihannya di sebelah kiri. Jurgen Klopp melalui agennya memastikan akan bertahan di Liverpool meski klub tengah dalam kondisi buruk. Reputasi Liverpool sebagai tim elit dan kelangsungan karir Jurgen Klopp sebagai pelatih pun sama-sama berada di bawah sorotan. Muncul rumor bahwa Klopp mulai jengah dengan kondisi di Liverpool. Situasi di tim yang diganggu cedera pemain pun tidak membantu posisi mereka. Agen Jurgen Klopp yaitu Mark Kosike membantah rumor bahwa kliennya akan mundur dari kursi jabatan pelatih Liverpool. Mark mengatakan hubungan Klopp dengan manajemen Liverpool karena situasi tim di liga domestik. Ia pun menegaskan Jurgen Klopp sangat mencintai Liverpool. Klopp bertekad memimpin transformasi di klub dan membawa mereka menutup musim dengan sukses. Kans Liverpool finish di 4 besar Liga Inggris musim ini kian terancam setelah kalah 1-2 dari Leeds United pada pekan ke-14 di Anfield pada hari Sabtu lalu. Hasil tersebut mematahkan catatan tidak terkalahkan skuad Jurgen Klopp di Anfield sejak Maret 2021.
Total, Liverpool tidak terkalahkan di rumah sendiri selama 29 pertandingan dengan catatan 22 kemenangan dan 7 hasil imbang. Khusus pada musim ini, Liverpool mengantongi 6 kemenangan dan 2 kali imbang di hadapan publik sendiri. Posisi Liverpool sekarang berada di urutan ke-9 klasemen sementara Liga Inggris dengan 16 poin. Mereka tertinggal 8 poin dari posisi 4 besar. Kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia Qatar 2022. Kiprah timnas Brasil pada Piala Dunia 2022 di Qatar akan menjadi salah satu yang menarik perhatian. Hal ini tak lepas dari status mereka sebagai salah satu tim terkuat dan kandidat juara di akhir turnamen. Selecal, julukan tim Brasil, akan datang ke Qatar pada November nanti sebagai tim peringkat teratas pada ranking FIFA yang baru saja dirilis. Berkat 2 kemenangan Brasil atas Ghana dan Tunisia pada September lalu, Brasil dapat memperpanjang keunggulannya di ranking FIFA atas Belgia yang berada di peringkat kedua. Performa mentereng Brasil ini adalah berkat talenta-talenta pemain bintang yang ada di hampir semua lini skuad. Skuad asuhan Tite tersebut bertabur pemain bintang, terutama di lini depan, seperti adanya Neymar, Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Jesus, dan lainnya akan menjadi momok untuk pertahanan lawan. Pada Piala Dunia 2022 kali ini, timnas Brasil akan mengemban misi untuk mengembalikan kejayaan Selecal sebagai tim tersukses dalam gelaran turnamen dunia ini. Brasil tercatat sebagai juara Piala Dunia terbanyak, yaitu sebanyak 5 kali, dan juga tak pernah absen dari gelaran turnamen ini sejak pertama kali dilangsungkan pada tahun 1930. Namun terakhir kali Brasil mengangkat trofi Piala Dunia adalah 20 tahun yang lalu saat Piala Dunia 2022 di Jepang dan Korea Selatan. Langkah terjauh timnas Brasil setelah 2002 adalah sampai ke semifinal Piala Dunia 2014. Namun sebagai tim tuan rumah, Brasil justru dipermalukan di depan publik sendiri oleh Jerman dengan skor 1-7. Pada turnamen tahun ini, Brasil akan tergabung dalam grup G bersama dengan Serbia, Swiss, dan juga Kamerun. Serbia dan Swiss juga menjadi lawan satu grup Brasil pada Piala Dunia 2018 di Rusia, di mana Selecal bermain imbang melawan Swiss 1-1, lalu mengalahkan Serbia dengan skor 2-0. Brasil kembali menjadi favorit untuk bisa lolos dari persaingan grup G, bahkan menjadi juara grup. Namun bukan tidak mungkin kejutan akan terjadi pada grup ini. Ganda putra Indonesia, Leo Rolicarnando dan Daniel Martin mengawali Hilo Open 2022 dengan kemenangan. Leo Daniel menang atas wakil Azerbaijan yang juga kelahiran Indonesia, yaitu Ade Reski Dwi Cahyo dan Asmi Kowi Muramdoni dengan straight game 21-13 dan 21-16. Pertandingan Hilo Open 2022 babak 32 besar tersebut usai digelar di Jerman pada Selasa sore. Leo Daniel begitu dominan meski tidak banyak menyerang. Pertahanan solid mereka membuat lawan kewalahan, sekaligus banyak melakukan kesalahan. Pada babak 16 besar nanti, Leo Daniel akan berjumpa dengan unggulan pertama, yaitu Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang. Leo Daniel pernah bertemu sekali dengan Hoki Kobayashi dengan kemenangan. Sementara itu, ganda putra Indonesia Muhammad Syahibul Fikri serta Bagas Maulana langsung tersingkir pada babak pertama atau 32 besar Hilo Open 2022. Bagas Fikri tersingkir setelah takluk dari wakil Taiwan, Lee Che-hui dan Yang Po Xuan.
Sebelum dipastikan takluk dari lawan, Fikri Bakas sempat memberikan perlawanan sengit dalam laga tersebut. Bahkan pada game pertama, mereka sempat unggul hingga kedudukan 16-15. Namun Fikri Bakas justru kehilangan momentum sehingga tersalib oleh Liang yang menunjukkan mental tangguh saat memasuki angka-angka krusial. Alhasil mereka takluk 2 game langsung dengan skor 17-21 dan 18-21. Hasil ini membuat Bagas Fikri langsung tersingkir dari babak pertama di Hilo Open 2022. Jonathan Christie dan Cesar Hiren Krustavito dijadwalkan menghadapi tunggal putra India pada 32 besar Hilo Open 2022 hari ini. Tugas Jonathan Christie dan Cesar Hiren terbilang berat karena alasan-alasan berbeda. Lawan Jonathan Christie hari ini adalah Samer Verma. Dari segi ranking, Jonathan unggul cukup jauh dari Verma. Jojo saat ini menempati peringkat ke-7 ranking tunggal dunia BWF, sementara Verma duduk di urutan ke-28. Jojo juga berstatus tunggal putra unggulan ke-6 Hilo Open 2022. Tugas Jonathan Christie hari ini terbilang akan sangat berat, sebab ia dikabarkan belum sepenuhnya pulih dari cedera pergelangan kaki yang didapatkannya pada French Open 2022 pekan lalu. Sama seperti Jonathan Christie, Cesar Hiren Krustavito juga akan berebut tiket 16 besar Hilo Open tahun ini. Dengan tunggal putra India, tugas Cesar Hiren juga berat karena harus menghadapi tunggal putra peringkat 12 dunia, yaitu Pranoy HS. Sebelumnya, Cesar Hiren sudah pernah bertemu Pranoy HS 2 kali pada New Zealand Open 2017 dan juga India Grand Prix pada 2010 lalu. Namun hasilnya Cesar Hiren selalu kalah dari Pranoy pada 2 pertemuan tersebut. Rangkaian pertandingan Hilo Open 2022 hari ini akan dimulai tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Total ada 6 wakil Indonesia yang akan berjuang meraih tiket 16 besar Hilo Open 2022 hari ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Tribuners. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau.
Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk 1 orang. Sampai di atas,
kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarat. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Mantan ART kirim somasi ke Natalie Hosker. Penyanyi Natalie Hosker dikirimi surat somasi oleh Trimuwarti alias Wati, mantan asisten rumah tangganya. Sebelumnya, Natalie Hosker mengirimkan surat somasi ke Wati. Dalam surat somasinya itu, Wati merasa tidak nyaman saat Natalie Hosker mengunggah foto KTP di akun media sosialnya. Menurutnya, unggahan foto KTP Wati yang dilakukan oleh Natalie dianggap mengandung unsur negatif, yaitu ketika ada imbauan untuk berhati-hati dan waspada bagi siapapun yang akan mengambil asisten rumah tangga. Krisnamurti, pengacara lainnya, mengatakan unggahan Natalie membuat kliennya syok karena tidak bisa bekerja dan terpaksa pulang ke kampung halaman. Sebelumnya, Natalie Hosker sempat mengunggah status Wati di media sosialnya. Ketika itu, Natalie tidak menerima tudingan Wati yang menyebutnya telah selingkuh saat masih menjadi istri pelawak Sule. Berikut wawancara dengan kuasa hukum pihak mantan ART. Tindakan saudari Natalie Hosker ini sudah merugikan klien kami karena sampai saat ini klien kami tidak dapat bekerja dimanapun, dan konotasi negatif dengan kata-kata himbauan dan hati-hati ini itu selalu berkonotasi negatif. Tidak ada kata hati-hati itu yang konotasinya positif. Hal tersebut sangat merugikan klien kami karena klien kami adalah satu-satunya tulang punggung keluarganya. Situasinya saat ini klien kami pulang ke kampung karena sulit mencari pekerjaan. Jadi dia sambil mengistirahatkan keadaannya karena udah berapa kali mencoba mencari pekerjaan sulit. Ini dia nih, lagi di kampung. Wati? Ada yang mau disampaikan, Wati? Wati? Ada yang mau disampaikan, Wati?
Berita selanjutnya datang dari YouTuber Ria Ricis bantah kabar perjodohan anaknya dan Rayanza. Bayi dari publik figur terus menjadi sorotan publik, apalagi di media sosial. Baru-baru ini, anak Ria Ricis, Baby Moana dan putra kedua Raffi Ahmad, yakni Rayanza atau yang akrab disapa Cipung, sering dijodoh-jodohkan. Menanggapi hal tersebut, Ria Ricis memberikan tanggapannya. Menurut Ricis, awal mula sang putri dijodoh-jodohkan hanya karena bercandaan dari Rita atau ibu kandung Nagita Slavina. Secara kebetulan, Rita bertemu dengan Ricis yang hadir di acara yang diselenggarakan oleh mertua Raffi Ahmad itu. Saat pertemuan, ternyata Rita langsung menggendong sang putri dan memberikan celotehan bercanda. Seperti diketahui dalam sebuah video, terlihat Rita Amalia, ibu Nagita, mengungkapkan jika Cipung berpacaran dengan Moana. Ricis yang mendengar ucapan Mama Rita hanya tertawa dan terlihat bayi 3 bulan itu terlihat anteng di pangkuan Mama Rita. Adapun tanggal kelahiran kedua bayi itu memang memiliki angka yang sama, yang diketahui kalau Rayanza lahir pada tanggal 26 November dan Moana lahir pada tanggal 26 Juli. Berikut wawancara dengan Ria Ricis. Sebelumnya kita juga udah kelas, nggak apa-apa, yang penting balik. Apa langkah ke depan kamu biar nggak ini orang atas saya nggak ngurus, soalnya orang atas saya yang ngurus. Cara bajunya Mama Rita, terus Mama Rita ketemu Moana langsung gendong, langsung suka gitu dan langsung bercanda. Kemarin mana orangnya pulang Mas Indi. Kita doain aja yang terbaik dari kakak keduanya Ricis, mengalami keguguran karena Allah anak ke. Iya. Kenapa? Handphone dong, handphone dong. Bang Taufik, munduran. Aman. Nanti kalau dibilang untuk Korea sendiri nggak kerja gimana sih? Tahu sama pihak lain kerja sama orang Google Asia-nya juga. Kemarin juga dibantu sama kurang lebih 8-10 orang dari Google Asia-nya juga. Jadi memang kemarin Ricis tinggal menunggu aja di rumah, tinggal tunggu kabar aja gitu. Sampai lapor ke saya berserah nggak, Cis? Kenapa? Nggak kayak apapun yang kita lakukan cuma kita dan keluarga yang tahu gitu. Karena kan mungkin orang lain. Michael, handphone lo munduran dikit. Makasih banyak ya, tapi saya sendiri. Berita selanjutnya datang dari mantan suami dari Roro Fitria. Andre Irawan ungkap kebohongan saksi dari Roro Fitria dalam persidangannya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang cerai Roro Fitria dan suaminya, Andre Irawan, pada Selasa 1 November 2022. Roro Fitria dan Andre Irawan menjalani sidang cerai dengan agenda mendengar keterangan saksi dari penggugat, yakni pihak Roro. Usai sidang, Andre Irawan mengungkapkan bahwa istrinya membawa 5 orang saksi, 3 dari pekerjaannya dan 2 orang adalah psikiater. Andre menambahkan 3 saksi yang bukan psikiater itu tidak ia kenal, sebab selama hampir setahun menikah mereka selalu bersama. Andre mengatakan 3 saksi yang hadir adalah Desi, Sandy, dan Willy yang tidak mengetahui biduk rumah tangganya dengan Roro. Sehingga Andre Irawan menyayangkan saksi-saksi yang dihadirkan banyak memberikan keterangan yang berbohong dan tidak sesuai dengan fakta di dalam persidangan. Berikut wawancara dengan Andre Irawan dan kuasa hukumnya. Menanyakan kepada dokter itu bahwa akan bisa terjadi kemungkinan akan memakai narkoba lagi, itu akan bisa terjadi di pas jawaban tadi dari dokternya itu. Bakal jadi nantinya jejak digital nggak pernah hilang, anaknya jadi ketawain, jadinya kayak gitu, seperti cari sensasi sampai segitunya gitu untuk menaikkan dirinya gitu. Itu aja sih buat saya. Tapi sejauh ini masih ada komunikasi, masih mungkin ada kesulitan coba untuk komunikasi sama Roro sendiri. Minggu lalu saya masih pulang ke rumahnya, nyamperin tapi emang nggak ada. Tapi dia bilang dia sering pulang ya. Pemberi saksi bilang sering pulang. Bahkan dia bilang tinggal di, saya udah ke apartemen, ini nggak pernah, saya cuma ketemu anak saya itu aja. Dan Bu Desi pun pernah menghalangi saya untuk masuk juga pernah juga. Terakhir ketemu anak kapan tuh? Ketemu anak itu terakhir itu 4 Juli 2012. Pada saat baru lahir ya. 4 Juli, sorry, 4 Agustus. Saya ketemu anak, malam itu saya harus tinggalin karena ibu saya sakit.
Berita selanjutnya, sang ayah wafat, Angelina Sondak dan anaknya merasa kehilangan. Angelina Sondak baru saja kehilangan sosok yang paling dicintainya, yakni sang ayah, Lucky Sondak. Diketahui bahwa ayah Angelina Sondak, Lucky Sondak, telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2022 dikarenakan serangan jantung. Lucky Sondak kemudian disemayamkan selama 3 hari di rumah duka abadi dan Mogok, Jakarta Barat, dan rencananya akan dimakamkan pada hari ini, Rabu 2 November 2022. Sebagaimana diketahui bahwa Lucky Sondak bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang akademisi dan juga Direktur Utama Rumah Sakit Agora Siloam. Lucky juga merupakan sosok ayah dan kakek yang sangat baik dan tentunya berjasa untuk anak cucunya. Hal ini terlihat dari bagaimana Lucky merawat dan membesarkan sang cucu Keanu saat Angelina Sondak mendekam selama 10 tahun di penjara. Tentu kepergian sang ayah untuk selama-lamanya membuat wanita yang akrab disapa Angie itu merasa sangat terpukul. Ia pun menulis pesan haru untuk mengenang jasa sang ayah yang tak terhingga untuknya dan juga Keanu. Berikut wawancara dengan Angelina Sondak. Penyakitnya awalnya itu gara-gara sebenarnya sih 3 hari sebelumnya Opa ngeluhnya sleeping paralysis gitu, mungkin itu kelumpuhan awal kan ya. Nah jadi pas hari Jumat saya sempat ajak makan, Sabtu juga gitu kan, sampai Minggu emang masih ngotot untuk di rumah sakit aja Ji, saya mau istirahat. Pesan terakhirnya kan? Enggak sih, kalau Opa tuh kan emang setiap hari ya ngobrol sama saya ya, jadi karena saya masih numpang di rumahnya Opa, jadi Opa tuh itu udah setiap hari ngobrol. Jadi nggak apa, yang penting Opa tuh cuma mau tuh bahagia, ya sehat lah gitu, nggak ada secara spesifik. Ya kan kita nggak pernah, almarhum Mas Aji juga meninggal nggak ada spesifik ngomong pesan, nggak pernah. Tapi kalau dari tanda-tanda pasti ada. Mulai dropnya tuh berapa hari berarti Mbak Inji? Jumat ya. Jumat berarti ya. Jumat, Sabtu. Udah apa mungkin kelelahan fisik gitu kan, tapi otaknya masih kenceng. Baru ngerayain ulang tahun berarti ya, main jadi Manado ya? Iya. September ya berarti. Dan yuk cepetan. Apalagi? Besok. Berita selanjutnya, jadi lulusan terbaik Okky Setiana Dewi merasa ada yang kurang di wisudanya kali ini. Artis sekaligus dai Okky Setiana Dewi kembali merasakan kebahagiaan dikarenakan mendapatkan gelar doktornya pada Selasa 1 November 2022 kemarin. Diketahui bahwa gelar ini merupakan gelar doktor kedua yang didapatkan oleh kakak kandung dari Ria Ricis. Bisa kembali menyelesaikan masa pendidikannya dengan lancar dan mendapatkan nilai memuaskan, membuat Okky mengucap rasa syukurnya. Okky mengungkapkan bahwa keberhasilannya ini dibantu oleh banyak dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Tuhan Yang Maha Kuasa hingga keluarganya. Meski merasa bahagia dengan gelar barunya ini, Okky mengungkapkan bahwa ada hal yang berbeda antara wisudanya pada tahun ini dengan 2 tahun yang lalu, di mana pada wisuda tahun 2020 lalu sosok mendiang sang ayah masih bisa mendampingi dirinya untuk menerima gelar doktor yang pertama. Berikut wawancara dengan Okky Setiana Dewi. Akhirnya bisa menyelesaikan perkuliahan lagi. Jadi memang di tahun 2016 saya mengambil 2 kuliah dan lain sekalian, di mana pada saat itu berfokus di satu kampus terlebih dahulu. Sudah selesai tahun 2020 kemarin dan sekarang alhamdulillah bisa selesai lagi. Itu juga tentunya izin dari Allah dan support, dukungan, pertolongan dari orang-orang sekitar, terutama dari suami, karena saya pribadi termasuk orang yang nanti aja lah atau mungkin selesaiin kali ya, seperti itu. Tapi beliau yang selalu support sampai akhirnya alhamdulillah hari ini bisa selesai. Memang ada yang berbeda dengan wisuda atau dengan sidang proposal saya di tahun 2020, 2 tahun silam, karena 2 tahun silam karena 2 tahun silam saya wisuda didatangi oleh almarhum Papa. Namun kali ini almarhum Papa sudah tiada dan hari ini didatangi oleh Ibu Ade Ricis
Ricis juga, ada suami juga, dan keluarga lain dari pesantren juga. Hari ini sama seperti ujian-ujian sebelumnya saya tegang juga. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 2 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Nagari Pariangan Tanah Datar Sumatera Barat berhasil mendapatkan juara 1 dalam ajang Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022. Penghargaan untuk kategori Desa Wisata Berkembang yang berhasil diperoleh Desa Pariangan ini diserahkan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, tepatnya di Gedung Kemenparekraf Jakarta Pusat pada Minggu 30 Oktober lalu. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Alif Ilham Fajriyadi dari tribunpadang.com. Silakan rekan Arif. Terima kasih Ariska. Saat ini saya sedang berada di Tanah Datar, Sumatera Barat, tepatnya di sekitar lokasi Pariangan. Nah, bisa sama-sama kita ketahui beberapa hari lalu bahwasanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengadakan Ajang Desa Wisata Indonesia 2022, yang mana terdapat beberapa kategori di dalamnya. Dan dari Sumatera Barat itu mengusung 3 daerah, salah satunya adalah Nagari Pariangan, Tanah Datar. Nah, dapat diketahui bersama bahwasanya Nagari Pariangan Tanah Datar ini tembus menjadi juara 1 untuk kategori Desa Wisata Berkembang, yang mana hal itu didapatkan dari berbagai tradisi, berbagai sejarah, hingga beberapa tempat-tempat unik yang ada di sekitar itu. Dan di Pariangan juga terdapat beberapa cagar budaya, situs budaya yang hingga kini masih rutin untuk dikunjungi dan dirawat oleh masyarakat setempat. Dan juga berdasarkan perkataan dari Kadis Pariwisata Tanah Datar mengatakan bahwasanya yang terpenting dalam menjadikan sebuah nagari itu maju dan berkembang adalah pengelolaan masyarakatnya sendiri, yaitu Podaharus atau kelompok sadar wisata. Nah, perlu diketahui juga untuk Tanah Datar ini yang Nagari Pariangan tembus menjadi juara 1 Desa Wisata Berkembang itu, untuk penyerahan hadiahnya sebanyak 40 juta itu tidak diserahkan langsung kepada Dinas Pariwisata dan sebagainya, cuma langsung kepada Podaharus tempat. Dan juga beberapa keindahan di Desa Pariangan ini selain tembus menjadi desa wisata berkembang, juga dinobatkan sebagai desa terindah di dunia. Terima kasih rekan Ariska, kembali ke studio. Baik rekan Alif Ilham dari tribunpadang.com, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, di Halmahera Selatan ada ratusan situs cagar budaya yang masih bertahan hingga saat ini, baik dari peninggalan Kesultanan Bacan, Portugis hingga Belanda. Dari ratusan cagar budaya yang telah terdata, Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Selatan mengungkapkan bahwa situs cagar budaya di tempat ini didominasi peninggalan dari Kesultanan Bacan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternate. Silakan rekan Nur Hidayat. Ya, rekan Ariska di studio. Saya akan melaporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
terkait dengan situs cagar budaya yang menjadi peninggalan dari Kesultanan Bacan, Portugis dan juga Belanda. Menurut Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, Sulaiman Bakir, bahwa tercatat sebanyak 133 situs cagar budaya peninggalan dari Kesultanan Bacan maupun dari Portugis dan juga Belanda. Nah, dari jumlah 133 tersebut, lebih banyak didominasi peninggalan dari Kesultanan Bacan, yaitu diantaranya adalah Keraton Bima, Keraton Kesultanan maupun Masjid Kesultanan itu sendiri. Sementara kata Sulaiman bahwa dari 133 situs cagar budaya tersebut, baru satu yang masuk dalam pemeringkatan sebagai situs cagar budaya nasional, yaitu Benteng Barnavel yang berlokasi di Kota Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Benteng Barnavel ini merupakan satu dari 133 situs cagar budaya yang masuk dalam pemeringkatan situs cagar budaya nasional. Sementara sisanya masih dalam pemeringkatan tingkatan lokal. Nah, Benteng Barnavel sendiri merupakan salah satu benteng peninggalan dari penjajah Portugis waktu masih melakukan berekspansi atau masuk di penjajahan di Pulau Bacan itu sendiri. Nah, selain itu ada juga peninggalan yang tidak kalah menarik dari Kesultanan adalah salah satu makam dari anak Kesultanan yang sementara ini diupayakan untuk digarap oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan sendiri, yaitu adik dari Sultan Usman Shah yang merupakan istri dari Tirto Adisuryo atau yang lebih dikenal dengan Bapak Pers Indonesia, yang saat ini letak kuburannya berada di Pulau Kasirta, Kabupaten Halmahera Selatan, yang sedang dalam upaya penggarapan oleh Dinas Pariwisata Halmahera Selatan sebagai sebuah situs cagar budaya yang akan dikembangkan ke depan. Demikian Rizka di studio yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Selatan, Sulaiman Bakir. Jumlah situs sejarah yang ditinggalkan yang terdata di Dinas Pariwisata. Kasih sedikit suara pertanyaan, soalnya saya ada di minum obat tuh. Ya, jadi untuk situs cagar budaya baik yang yang ditinggalkan oleh jejak-jejak Kesultanan Bacan dan pihak lain itu ada semuanya berjumlah 133 buah yang sekarang masih dalam penataan. Kemudian untuk cagar budaya Halmahera Selatan baru satu yang masuk pada pemeringkatan nasional, yaitu Benteng Barnavel. Benteng Barnavel diusulkan untuk ke pemeringkatan cagar budaya nasional. Yang lain masih bertahap lokal selain daripada Benteng Barnavel. Insya Allah tahun 2003 sudah ada penetapan. Itu sesuai, ada suratnya juga. SK-nya juga sudah ada. Kalau Barnavel itu lokasinya di mana? Di Labuha. Labuha ya? Iya, di Labuha. Itu Benteng Barnavel yang jalan masuk ke Asomba. Nah, itu Benteng Barnavel. Tapi untuk seluruhnya jumlah cagar budaya yang terdatanya? Yang terdata itu 133 buah. 132 ya? 133. 3 ya? Iya. Semuanya alhamdulillah masih bertahan. Masih bertahan. Dari jumlah keseluruhan kita masih sifatnya mendata dan melakukan pemutahiran data juga. Jadi ada beberapa yang sudah di pemutahiran data itu
Tribuners jelang perhelatan Akbar MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalbar, pemerintah daerah Kabupaten Ketapang melakukan penataan di sejumlah ruang publik, termasuk diantaranya penataan terhadap Taman Kedondong Tribuners. Dulunya tempat ini hanya berdiri sebuah tugu kedondong yang merupakan salah satu ikon kota Ketapang, dan sejak direnovasi menjadi taman, tempat ini semakin ramai pengunjung. Dan seperti apa Taman Kedondong saat ini akan dilaporkan oleh Nekar Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Imam. Ya baik Ariska dan Tribuners sekalian, jadi sejumlah ruang publik yang ada di sekitaran area kota Ketapang, tepatnya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dibangun dan ditata ulang oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Salah satunya yakni Taman Kedondong. Tempat ini tadinya hanya berdiri sebuah tugu kedondong yang saat ini sedang dibangun dan ditata ulang oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Namun menjelang perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ketapang pada 5 sampai 11 November mendatang, pemerintah daerah sempat menyulap tempat ini dan menjadikan ruang publik yang diberi nama Taman Kedondong. Nah, sejak sebulan terakhir diresmikan, Taman Kedondong ini sudah menyita perhatian warga Ketapang. Dengan cepat, taman ini menjadi daya tarik warga Ketapang untuk menghabiskan waktu bersantai ketika sore dan malam hari. Nah, diharapkan pula taman ini dengan konsep dan desain ramah keluarga, taman ini diharapkan menjadi daya tarik bagi para peserta MTQ dari luar Kabupaten Ketapang untuk bersantai dan menikmati indahnya kota Ketapang. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Tribuners, di Kabupaten Sambas terdapat Cafe Nekwan yang menarik untuk dikunjungi. Tepatnya kafe ini berlokasi di Jalan Gusti Hamzah, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Tribuners. Kafe yang satu ini memiliki konsep unik dan berbeda dengan kafe-kafe pada umumnya, di mana bangunannya masih dibuat menggunakan kayu-kayu yang dipernis dan lantainya masih terbuat dari papan. Menariknya lagi, kafe ini juga menyediakan karaoke gratis bagi pengunjungnya Tribuners. Dan seperti apa suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Imam Maksum dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Imam. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners yang ada di rumah. Selamat siang, saya melaporkan dari Kabupaten Sambas. Apabila Anda Tribuners berkunjung ke Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, maka tidak ada salahnya mengunjungi beberapa tempat nongkrong yang ada dan tersedia di sejumlah kawasan di kota Sambas sebagai ibu kota Kabupaten Sambas. Nah, ada salah satu tempat nongkrong yang cukup estetik, yakni Cafe Nekwan. Nah, kafe ini berdesain kekinian, namun tetap ada sentuhan-sentuhan klasik, yakni beberapa desainan interiornya dibekali dengan kayu dan beberapa meja yang tersedia di sana menggunakan kayu-kayu yang dicat vernis. Nah, menariknya lagi di kafe ini, Tribuners bisa menyalurkan hobi atau kesenangan Tribuners dalam tarik suara. Nah, di sini disediakan karaoke gratis bagi Anda yang ingin menyanyikan lagu kesukaan Anda. Selain itu, terdapat juga lampu-lampu yang unik serta ragam hiasan-hiasan yang tersedia di kafe ini yang memperindah bagi Tribuners yang ingin bersuah foto atau mengabadikan momen di kafe ini. Kafe ini menyediakan berbagai macam menu dan pilihan, misalnya makanan snack sampai makanan berat, kemudian ada juga menu minuman yang beraneka ragam, mulai dari kopi bagi Anda yang senang dengan kopi, kemudian ada juga aneka jus hingga minuman hangat lainnya. Letaknya yang begitu strategis di jantung kota Sambas, Cafe Nekwan ini
sangat mudah dijumpai, kemudian view atau panorama yang dapat kita lihat di sekitar kafe ini cukup memanjakan mata karena berada persis di tepian jalan kabupaten atau jalan poros Kota Sambas. Nah, keramaian tentu akan dapat kita lihat apabila berkunjung ke kafe yang satu ini. Kafe ini sangat digemari oleh pengunjung, baik itu dari kalangan remaja hingga orang-orang dewasa. Maka tidak ada salahnya Tribuners yang apabila datang ke Kota Sambas untuk mencoba kafe ini yang sangat klasik. Terima kasih Ariska. Baik, rekan Imam Maksum dari Tribun Pontianak, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, pada Minggu 30 Oktober 2022 siang, seekor anak gajah Sumatera ditemukan mati di pusat latihan gajah Taman Nasional Waikambas. Anak gajah bernama Benar, pada Minggu 30 Oktober 2022 siang, seekor anak gajah Sumatera ditemukan mati di pusat latihan gajah Taman Nasional Waikambas. Anak gajah bernama Taufan yang berjenis kelamin jantan itu mati dengan umur 4 tahun 7 bulan, Tribuners. Dari pemeriksaan polisi hutan di Balaian Taman Nasional Waikambas, anak gajah tersebut mati diduga karena terserang penyakit tertentu. Namun hingga kini pihaknya belum bisa memastikan penyakit apa yang menyebabkan kematian anak gajah Sumatera tersebut. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yogi Wahyudi dari Tribun Lampung. Silakan rekan Yogi. Oke, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners dimanapun kalian berada. Melaporkan dari Provinsi Lampung, tepatnya Kabupaten Lampung Timur, yakni di Taman Nasional Waikambas (TNWK), telah mati satu ekor gajah jantan, ya, gajah Sumatera berumur 4 tahun 7 bulan pada hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut langsung ditindak oleh pihak balai, ya, oleh kepala balai TNWK untuk segera dilakukan bedah bangkai hewan, ya. Kemarin kita sempat konfirmasi kepada pihak balai, mereka telah melakukan bedah bangkai dan mengambil sampel dari organ-organ tubuh dari gajah tersebut untuk dilakukan tes laboratorium. Menurut keterangan dari dokter hewannya, yaitu Dokter Diah Esti, ya, menurutnya gajah Taufan ini sebelumnya masih sehat-sehat saja, paginya masih sempat berlari-larian, ya, tidak ditemukan indikasi adanya penyakit ataupun riwayat-riwayat luka dan lainnya, ya. Secara fisik juga, menurut Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, itu Johannes Erwin Parlindungan Sihombing menuturkan pihaknya tidak menemukan adanya luka luar, ya, akibat dari kematian gajah ini. Begitupun yang disampaikan oleh pihak Kasat Polhut Balai TNWK, pihaknya menjelaskan hanya sejauh ini indikasi sementara terserang penyakit, ya, walaupun menurut dokternya tidak ada riwayat sakit sama sekali. Namun untuk sakit apa, penyakitnya seperti apa, itu masih dalam proses karena masih menunggu hasil dari lab uji dari organ tubuh yang dibawa oleh pihak TNWK ke laboratorium. Mungkin seperti itu, Ariska.
Baik, terima kasih rekan Yogi Wahyudi dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Timur Ibtu Johannes Erwin Parlindungan Sihombing, serta Kasat Polhut TNWK Abdu SP. Berikut liputannya untuk Anda. Yang meninggal ini Pak, mati ini Pak, bisa dijelasin Pak? Dari Reskrim. Dengan Pak Satpolhut, kami dari Polres Lampung Timur menerangkan bahwa kejadian hari Minggu ya, tanggal 13.30 itu ada seekor gajah bernama Topan umur 4 tahun 7 bulan yang memang ditemukan oleh pawang mati di daerah atau di lokasi sekitar pusat konservasi ya. Untuk hasil penyebab kematiannya itu masih dalam proses laboratorium, mungkin sekitar 2 hari lagi baru kita tahu. Indikasi sementaranya Pak? Tapi untuk saat ini dari faktor luar, luka luar tidak ada. Udah gimana? Yuk. Pak Kasat, bisa dijelasin Pak hasil tinjau di lokasi WK Mas ini Pak? Gimana hasil, ada dugaan yang apa gajah mati itu Pak? Menurut informasi, karena kita juga sesuai dengan fakta yang di lapangan bahwa gajah yang mati ada di pusat latihan gajah WK Mas itu indikasinya adalah sakit ya, intinya penyakit ya, intinya yang itu belum diketahui, masih dalam uji laborat untuk mengetahui penyebab kematian. Tapi gajah itu memang jinak Pak ya? Jinak, tapi masih muda ya, karena dia masih ikut induknya. Umur berapa tahun sih Pak? 4 tahun 7 bulan. Tapi sebelum ini memang gajah itu ada indikasi sakit atau gimana Pak? Menurut informasi dari perawatnya bahwa dari awal tidak ada indikasi bahwa dia sakit itu. Jadi tahu setelah jam 2 itu dia tergeletak, terus dia dilihat enggak ada ini, baru dia lapor ke medis. Tribuners, di Manado, Sulawesi Utara terdapat kafe warna-warni yang disebut sebagai pemersatu bangsa. Sebab kafe yang satu ini memiliki kisah menarik, Tribuners. Di mana saat Pilpres 2019 silam, kafe ini sempat disinggahi Jokowi yang saat itu tengah melakukan kunjungan ke Manado. Padahal sang pemilik kafe saat itu merupakan seorang pendukung Prabowo. Dan bagaimana kisah lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi kafe warna-warni terletak di kompleks Jalan Roda. Jadi Jalan Roda ini berada di pusat kota Manado, merupakan salah satu objek wisata kuliner yang cukup bersejarah. Dan di sini dikenal menjadi sebagai salah satu tempat persemaian toleransi, karena di rumah kopi ini mempertemukan semua warga Manado yang berasal dari semua suku, semua agama dan golongan. Dan datangnya ke Manado pada tahun 2019 atau di tengah-tengah sementara berkampanye, Pak Jokowi kala itu datang di acara PGI di Manado, dan kemudian dari acara itu singgah ke kafe tersebut. Dan di kafe tersebut Pak Jokowi minum kopi, susu bersama sejumlah menteri seperti Erick Thohir. Dan ternyata pemilik kopi ini mengaku sangat senang bisa dapat menjamu presiden. Kendati demikian, dia memang berbeda pandangan pada waktu pilkada tersebut. Jadi ibu ini dia adalah pendukung Prabowo Subianto, namun memang ibu ini sangat bersukacita dengan kedatangan Presiden Jokowi. Namun meski demikian dalam pemilihan, ibu ini tetap dia memilih Prabowo Subianto dalam Pilpres. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sangat unik dan merupakan salah satu narasi yang cukup positif di tengah tidak sehatnya perpolitikan di Indonesia yang masih mengusung tema-tema politik identitas. Demikian, Aris. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Tribuners, penyanyi asal Malaysia Boyz II hadir menghibur masyarakat Kabupaten Lingga pada event Batam Batik Fashion Week 2022. Tepatnya di halaman implemen Dapur Singkep pada Selasa 1 November kemarin, Tribuners.
Ratusan masyarakat tampak menyaksikan dengan antusias menyambut nyanyian dari Poi yang saat itu tampil di atas panggung. Suasana juga semakin meriah karena banyak masyarakat yang hafal dengan lagu-lagu yang dibawakan. Dan bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Febri Yuanda dari Tribun Batam. Silakan rekan Febri. Ya baik, rekan Ariska, terima kasih Tribunas. Rekan Ariska, perlu saya sampaikan bahwa memang saat ini Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang merupakan Ketua Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Kota Batam ya bersama dengan Dinas Perdagangan dan Industri Kota Batam itu mengadakan sebuah show ya, yaitu Batam Batik Fashion Week ya, yang mana saat itu mereka menampilkan sebuah fashion berupa motif batik dari Batam maupun di Kabupaten Lingga yang saat ini digelar di halaman emplosmen Dabu Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Nah saat itu acara kemeriahan selain dengan Fashion Week tersebut, sekali dengan Fashion Week atau batik tersebut itu dimeriahkan juga dengan kedatangan artis yang memang sudah banyak, hampir semua ya masyarakat Kabupaten Lingga mengenal artis ini, yaitu Poi Stings yang berasal dari negeri jiran atau negara Malaysia, Tribunas. Jadi memang di sela-sela acara kegiatan Batam Batik Fashion Week tersebut, memang masyarakat tampak memadati lokasi tersebut sehingga banyak mereka yang tidak mau kelewatan, seperti mereka merekam momen ataupun mereka bernyanyi bersama dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Poi Stings ini, Tribunus. Jadi memang rata-rata ya untuk masyarakat Kabupaten Lingga memang masing-masing mereka dulunya memang memiliki VCD gitu ya, atau memiliki musik yang mereka simpan di gadget mereka itu rata-rata dengan lagu slow rock music ya. Slow rock music itu berasal dari Malaysia yang salah satunya lagu dibawakan oleh Poi Stings ini. Tak heran mengapa kehadiran Poi Stings ini sangat dinantikan masyarakat Kabupaten Lingga khususnya di Dabu Singkep ini, Tribunus. Jadi untuk Poi Stings ini sudah 2 kali datang ke Dabu Singkep, yaitu pada tahun 2018 dan tahun ini 2022 dengan agenda Batam Batik Fashion Week ini. Jadi untuk Poi Stings ini beliau sempat juga menyapa masyarakat atau menyapa penonton yang ada berada di seputar area untuk melihat bagaimana antusias dari fans-fansnya ya. Sontak ya, berapa fans, berapa warga juga banyak yang hafal lagu dari Poi Stings ini sehingga mereka bernyanyi bersama ya, tak kalah melambaikan tangan juga, tak lupa juga merekam momen-momen saat Poi Stings menghampiri mereka. Begitu rekan Ariska. Baik rekan Febri Yuanda dari Tribun Batam, terima kasih atas laporan Anda. Tribunal selanjutnya ada rekomendasi tempat makan enak dan murah untuk Anda yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Namanya Warung Mbak Hana, Tribuners. Tepatnya Warung Mbak Hana ini berlokasi di Canden RT 2 RW 8 Joho, Mojolapan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui menu apa saja yang ada di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Ambar dari Tribun Travel. Silakan rekan Ambar. Terima kasih Aniska. Nah, buat Tribuners yang sedang mencari sajian makan siang yang enak, murah, dan juga mengenyangkan di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah, bisa mampir ke Warung Mbak Hana. Lokasinya ada di Canden RT 2 RW 8 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Lokasinya terbilang cukup unik karena berada di area perkampungan, di mana meja kursinya sendiri berada di rumah, di dalam rumah. Sementara itu untuk di bagian luarnya ada 2 gubuk dengan yang lokasinya tepat ada di pinggir sawah. Nah, masing-masing gubuk tadi itu ada kapasitasnya sekitar 10 orang. Kapasitasnya sekitar 10 orang dan yang menjadi keunikan dari Warung Mbak Hana ini adalah sajian menu kulinernya, karena di Warung Mbak Hana ini hanya menyediakan 4 menu saja, yakni gado-gado, lontong opor, selat, dan juga sop matahari. Meski terbilang cukup sedikit untuk menunya, namun Warung Mbak Hana ini tidak pernah sepi pembeli. Yang unik dari warung makan Mbak Hana ini tentu saja adalah porsi menunya yang cukup banyak, kemudian juga sajian kulinernya yang enak, dan juga harganya
harganya yang cukup terjangkau. Untuk lontong opornya sendiri isiannya ada lontong, suiran ayam, kemudian telur rebus, gudeg, kemudian ada sambal krecek dan juga bubuk kedelai. Sementara itu untuk selatnya juga tidak kalah enak, yang mana berisi kentang, buncis, timun, wortel, kemudian ada telur bacem dan juga daging. Sementara itu untuk harganya cukup terjangkau, yakni mulai dari harga Rp11.000 saja hingga Rp12.000. Nah, selain menyediakan menu rumahan, warung Mbak Hana ini juga menerima pesanan untuk acara, baik itu untuk ulang tahun, kemudian untuk acara arisan hingga acara resepsi. Menunya sendiri terdiri dari nasi box yang mana bisa dipilih yakni ayam bakar atau goreng, kemudian kakak bakar kakak goreng, nasi gudeg komplit ataupun juga nasi racik. Sementara itu untuk warung Mbak Hana juga menyediakan pilihan snack box yang mana berisi arem-arem, sosis basah, sosis goreng, kroket, kentang, pastel, martabak, dan juga masih banyak lagi. Dan untuk harga nasi boxnya mulai 15.000, sementara untuk harga per snacknya mulai dari 2.000 saja, dengan minimal pemesanan 50 buah. Ariska. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Ambar dari Tribun Travel. Tribuners, wahana House of Terror Trans Studio Bandung menjadi tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu sekaligus uji adrenalin. Namun bagi Anda yang belum mencoba wahana ini, Anda pun tak perlu khawatir, Tribuners. Sebab wahana yang dijadwalkan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 ini resmi diperpanjang. Jadi Tribuners bisa ajak teman-teman atau sahabat untuk menguji nyali dan menantang diri di wahana yang satu ini. Dilansir dari Instagram Trans Studio Bandung, pihak pengelola mengumumkan bahwa wahana House of Terror Trans Studio Bandung diperpanjang hingga 13 November 2022. Diketahui sebelumnya, House of Terror merupakan wahana baru di Trans Studio Bandung yang hadir untuk memuaskan rasa penasaran akan tantangan dan juga uji nyali. Berbeda dengan rumah hantu biasa, House of Terror bakal mengajak Anda untuk memecahkan teka-teki yang ada di setiap ruangnya. Pengunjung juga bakal ketemu sama hantu-hantu legendaris dari seluruh dunia, Tribuners. Mulai dari penyihir jahat, zombie, sampai badut psikopat. Saat berkunjung ke House of Terror Trans Studio Bandung, Anda bisa menemukan 5 ruang dengan misi dan kejadian tak terduga di dalamnya. Menariknya, untuk masuk ke House of Terror ini, pengunjung tidak dikenakan biaya tambahan. Namun, Anda hanya perlu membeli tiket masuk Trans Studio Bandung dan sudah bisa menikmati House of Terror sekaligus wahana seru dan show spektakuler lainnya. Tribuners, World Superbike 2022 akan segera digelar kembali di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya pada tanggal 11 hingga 13 November 2022 mendatang, Tribuners. Terkait gelaran ini, World Superbike 2022 memberikan penawaran menarik berupa promo potongan harga. Informasi ini disampaikan langsung oleh pihak penyelenggara World Superbike 2022 melalui akun Instagram resmi The Mandalika GP beberapa waktu lalu. Dalam unggahan tersebut, pihak penyelenggara mengatakan akan memberikan diskon potongan sebesar 30%. Menariknya, potongan harga tersebut bahkan berlaku untuk semua kategori tiket, Tribuners. Jadi bagi Anda yang tertarik dan tidak mau ketinggalan promonya, langsung saja beli secara online dengan menggunakan kode Superbike 30. Pembelian tiket ini bisa Anda lakukan melalui beberapa platform online, Tribuners, mulai dari Explorin, Livin by Mandiri, Primo, Bank NTB Syariah, Tiket.com, Loket, serta Gotik. Selain itu, bisa Anda dapatkan pula dengan menggunakan platform Tokopedia, Shopee, Blibli, tiket apa saja, Book My Show, Postik, hingga laman web BSBK Motul. Diketahui promo tiket 30% ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober hingga 13 November 2022 mendatang.
Tribuners, tahun ini Festival Bunaken akan segera digelar kembali. Tepatnya event yang mengusung tema It's Time for Bunaken, Let's Save Bunaken ini akan dimulai hari ini pada Rabu 2 November hingga tanggal 4 November 2022. Rencananya Festival Bunaken tahun ini bakal digelar di 3 lokasi yang berbeda Tribuners, yakni Malalayang Beach Walk, Pulau Bunaken dan juga Pohon Kasir kawasan Megamas Manado. Dilansir dari Kompas.com, Festival Bunaken ini identik dengan parade ketinting alias perahu tradisional. Perahu tradisional sendiri biasanya digunakan untuk transportasi dan juga mencari ikan Tribuners. Dalam pembukaan Festival Bunaken 2022 nanti, rencananya juga akan diisi dengan pelayaran ketinting secara beramai-ramai yang akan menghiasi lautan. Namun selain itu, ada pula pertunjukan tradisional dan aktivitas lain yang bisa ditemukan dalam Festival Bunaken. Seperti pertunjukan tari tradisional Sulawesi Utara, mulai dari tari Masamper, tari Maingkat, dan juga tari Kabasaran. Dalam festival ini juga bakal ada agenda bersih-bersih pantai Tribuners. Aktivitas tahunan membersihkan pantai dalam festival ini diharapkan dapat lebih membangun kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, terutama saat berkunjung ke pantai agar keindahan pantai tetap terjaga. Selain itu, di Festival Bunaken 2022, para penyelam akan menyediakan habitat barn sekaligus merehabilitasi ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Bunaken Indonesia, sehingga bawah lautnya menjadi semakin cantik Tribuners. Festival Bunaken 2022 juga akan turut mengajak pengunjung untuk menanam bakau yang bisa menjernihkan air dan mencegah garis pantai terkena erosi. Tak sampai di situ saja, pada Festival Bunaken ini pengunjung juga bisa ikut kegiatan pelepasan 100 ekor tukik yang sudah siap membantu menjaga fungsi terumbu karang. Setelah lelah melakukan sejumlah kegiatan di event kali ini, Anda bisa bersantai sambil menyaksikan peragaan busana di pantai Taman Nasional Bunaken Indonesia. Tribuners, Ancol kembali menghadirkan wahana baru yang patut untuk dicoba, yakni Jakarta Birdland yang hadir dengan harga tiket terjangkau Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, Jakarta Birdland merupakan area taman bermain sekaligus tempat konservasi satwa khususnya burung-burung di Indonesia maupun mancanegara. Di tempat wisata berkonsep edukasi ini, Anda bisa mengenal lebih jauh terkait spesies aves. Anda juga bisa berinteraksi dengan sejumlah burung untuk mendapatkan pengalaman baru selama liburan. Di tempat wisata ini sendiri, ada beberapa macam interaksi satwa di Jakarta Birdland yang bisa dicoba Tribuners, mulai dari bird feeding, direct touch, dan lain sebagainya. Ada juga interaksi keren lainnya yang tidak ditemukan di taman burung manapun di Indonesia Tribuners. Di antaranya free range bird, lake for show, waterfall, eskalator hingga tematik landscape. Diketahui selain menjadi taman wisata edukasi, Jakarta Birdland juga menjadi pusat konservasi yang menyelamatkan berbagai spesies-spesies burung hampir punah. Dilansir dari ancol.com, pusat konservasi ini dilakukan melalui pusat breeding dan research yang fokus dalam merawat spesies-spesies burung di Indonesia dan mancanegara. Saat berlibur ke Jakarta Birdland, Anda sebanyak 6 area yang bisa Anda akses Tribuners, seperti area Makau dan Kakatua. Sesuai namanya, di area ini Anda akan menemukan dan berinteraksi dengan 2 jenis burung, yakni Makau Amerika dan juga Kakatua Indonesia. Kemudian ada area Harbin Family yang berisi burung rangkong jantan dan juga betina. Lalu di area ketiga ada area paru pemangsa yang di dalamnya bisa Anda temukan sejumlah burung pemangsa seperti elang, alap-alap hingga elang tikus. Lantaran burung-burung ini cukup berbahaya, di area ini Anda tidak bisa berinteraksi secara langsung dengannya. Area selanjutnya ada area burung perairan Tribuners.
Untuk memperkenalkan burung tersebut, Jakarta Birdline menyediakan area khusus yang berisi bebek Mandarin, angsa hitam, pelikan, pecuk atau komoran, pecuk ular Asia, serta bulung blowok. Lalu di area selanjutnya Anda akan menemukan kandang burung yang menghadirkan beragam spesies burung. Terakhir, di Jakarta Birdline ini Anda akan menemukan mini show yang menyajikan interaksi burung berkonsep edukasi. Berbagai area ini bisa Anda nikmati hanya dengan membayar tiket masuk mulai dari Rp55.000 saja per orang. Benar, sejak tanggal 28 Oktober lalu, Nusa Penida dipilih sebagai lokasi gelaran Bali International Emergency Battle Summit atau BIPS 2022. Dalam acara ini, para dokter dan perawat dari seluruh dunia melakukan berbagai kegiatan Tribuners, mulai dari seminar, workshop, hingga battle round. Dengan adanya agenda ini diharapkan mampu mendukung upaya medical tourism atau wisata medis di Bali. Sementara itu, Bupati Klungkung, Inyoman Suwirta menjelaskan bahwa kesehatan menjadi hal penting dalam menunjang pariwisata. Pasalnya, dalam perkembangan pariwisata, penanganan kesehatan di suatu destinasi dapat menumbuhkan kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Dilansir dari tribunbali.com, puncak acara Bali International Emergency Battle Summit 2022 nantinya akan diadakan di 3 tempat, yakni di Gedung Balai Budaya Girinata Badung, Nusa Penida, serta Lamboan, Klungkung pada 3 November 2022. Oleh karena itu, Suwirta menilai banyak hal yang masih harus dibenahi di Nusa Penida, terutama terkait dengan sarana kesehatan dalam menunjang pariwisata yang masih minim Tribuners. Seperti banyaknya kecelakaan wisatawan di Nusa Penida yang belum dapat tertangani dengan baik di beberapa vaskes. Selain itu, termasuk asuransi kesehatan bagi para wisatawan yang terkadang juga masih belum dapat digunakan ketika berwisata di Nusa Penida. Hadirnya dokter dan perawat dari berbagai dunia ini diharapkan juga bisa memunculkan gagasan dan juga kesimpulan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung upaya medical tourism di Bali, sekaligus menjadi ajang promosi pariwisata di Nusa Penida. Tribuners, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kembali menerapkan layanan baru. Kali ini layanan baru dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ini ditujukan bagi penumpang internasional Tribuners, di mana sejak tanggal 1 November kemarin, bagian Bea Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengumumkan akan mengimplementasikan penuh Electronic Custom Declaration atau ECD. Dilansir dari tribuntravel.com, Electronic Custom Declaration ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada penumpang internasional, yakni dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk mengisi dan menyerahkan pemberitahuan pembayaran kepada Bea Cukai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Melalui website resminya, para penumpang bisa melakukan pengisian LCD secara online, setidaknya H-2 sebelum jadwal penerbangan Tribuners. Sesuai keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bea Cukai Ngurah Rai ini ditetapkan sebagai salah satu kantor Bea Cukai yang menerapkan penuh modul impor barang bawaan penumpang atau yang akrab disebut Electronic Custom Declaration atau ECD mulai 1 November 2022. Sementara itu, terkait hal ini, Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Mira Puspita Dewi mengatakan bahwa seluruh jajarannya siap mengimplementasikan ECD ini. Mira juga mengungkapkan bahwa penggunaan ECD pada Bandara I Gusti Ngurah Rai ini, selain paperless, juga dapat memberikan kecepatan proses custom clearance pada penumpang internasional Tribuners.
Tribuners, si Bintang Buah merupakan salah satu UMKM Bandar Lampung yang memproduksi berbagai aneka olahan keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Selain keripik pisang, si Bintang Buah ini juga menjual keripik olahan buah nangka dengan kemasan aluminium foil dan plastik, Tribuners. Dan untuk mengetahui produk apa saja yang diproduksi, kita sudah terhubung dengan rekan Reski Mertarika dari Tribun Lampung. Silakan rekan Reski. Oke, baik. Terima kasih rekan Ariska. Keripik pisang merupakan salah satu oleh-oleh yang wajib Tribuners kunjungi setelah ada di Kota Bandar Lampung, tentunya di Lampung. Keripik pisang merupakan salah satu oleh-oleh yang diolah dengan berbagai jenis varian rasa. Jika si Bintang Buah ini memberikan varian rasa kurang lebih dari 8 varian rasa, mulai dari stroberi, coklat, mocha, vanilla, dan original. Ini juga si Bintang Buah menjual keripik dengan bentuk yang sangat unik nih teman-teman Tribuners. Si Bintang Buah beralamat di Jalan Indra Kusuma, Kemiling, Kota Bandar Lampung. Jadi teman-teman Tribuners, kalau hendak ke toko atau mau melihat bagaimana produksi dari keripik pisang yang dibuat oleh si Bintang Buah itu sendiri, kalian bisa langsung datang tepatnya di dekat wisata Kota Bukit Sakura nih teman-teman Tribuners, terletak di sebelah kanan jalan di jalan utama. Nah, jadi di si Bintang Buah ini menjual berbagai varian keripik pisang, keripik nangka, dan keripik roll pisang yang menjadi salah satu menu favorit atau produk favorit yang dijual oleh si Bintang Buah itu sendiri. Harga yang tertera juga untuk keripik pisang varian rasa ini mulai dari harga 13 ribuan aja nih teman-teman Tribuners. Nah, jadi buat kalian juga yang ingin join menjadi reseller, cukup membeli 20 piece, itu kalian sudah mendapatkan harga reseller mulai dari Rp12.000. Jadi buat teman-teman Tribuners, kalau hendak ingin membeli toko oleh-oleh atau membeli oleh-oleh khas Lampung, terutama keripik pisang, bisa langsung datang ke Jalan Indra Kusuma, Kemiling, Beringin Jaya, Kota Bandar Lampung. Dimulai dari harga Rp12.000, kalian sudah menikmati keripik pisang yang diolah oleh si Bintang Buah itu sendiri. Demikian Ariska yang dapat saya informasikan. Baik rekan Reski Mertarika dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua.
Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000.
Sayangnya, tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News.
tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandare. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung jam gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan jam gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di jam gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu.
Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, Jam Gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan Jam Gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan Jam Gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandaret. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu,
saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Ia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawan